Seiring kebijakan pemerintah, lembaga pendidikan mulai mempersiapkan diri untuk memulai pendidikan dengan mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan dalam adaptasi kebiasaan baru. Begitu pula Pondok Pesantren Uli Nuha dan beberapa pondok lainnya yang ada di Kota Lubuk Linggau. Kementerian Agama telah menertibkan panduan pembelajaran bagi pesantren. Menteri Agama Fakhrul Razi mengatakan, panduan itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari SKB Mendikbud, Menak, Menkes, dan Mendagri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi COVID-19. Setidaknya ada 4 ketentuan utama dalam pembelajaran di masa pandemi. Pertama, pembentukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Kedua, memiliki fasilitas yang memenuhi protokol kesehatan. Ketiga, aman COVID-19 dibuktikan dengan surat keterangan dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 atau pemerintah daerah setempat. Keempat, pimpinan, pengelola, pendidik, dan peserta didik dalam kondisi sehat dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Ketentuan ini harus dijadikan panduan bersama bagi pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan yang akan menggelar pembelajaran di masa pandemi, tegas Menteri Agama. Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, apabila disiapkan secara sempurna dan disertai protokol kesehatan yang ketat, maka pesantren dapat dibuka lebih dulu dari sekolah. Bahkan, bukan tidak mungkin menjadi pusat karantina bagi mereka yang sehat jika telah dipastikan pesantren steril dari COVID-19. Pondok Pesantren Uli Nuha adalah pondok pesantren modern yang berbasis Salafiyah, di mana lembaga pendidikan Pondok Pesantren Uli Nuha selain memiliki lembaga pendidikan formal, salah satunya MTS dan MA. Dan untuk menanamkan nilai-nilai religius keagamaan, ada juga lembaga pendidikan yang berbasis informal seperti sorokan kitab kuning, simaan Al-Quran bagi santri yang menghafal Al-Quran, kemudian kegiatan sosial keagamaan seperti yasin, tahlil, dan lainnya. Di masa COVID-19 menjadikan kebiasaan yang ada di Pondok Pesantren Uli Nuha berubah, yang mana di setiap kegiatan harus mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah Kota Lubuk Linggau. Dengan berlakunya adaptasi kebiasaan baru atau yang sering kita dengar dengan AKB, ini tidak menyurutkan semangat bagi santri Pondok Pesantren Uli Nuha untuk belajar dan menimba ilmu seperti biasanya. Dan dengan adanya pandemi COVID-19 ini dapat menjadi pelajaran kepada para siswa dan santri untuk lebih meningkatkan pola hidup sehat, disiplin, dan menjaga kebersihan di setiap harinya. Sekarang kan lagi sedang pandemi ya, dimana hampir menyeluruh wabah di seluruh dunia. Nah, jadi sifatnya itu tidak semengerikan yang kita bayangkan, karena ternyata orang yang meninggal itu bukan faktor utamanya adalah corona, tapi memang ada beberapa penyebab lainnya seperti penyakit bawaan ataupun kondisi fisik yang melemah. Nah maka di antara ikhtiar yang bisa kita lakukan ya adalah bagaimana cara kita menggunakan masker, atau seperti slogan pemerintah mempraktekkan pola hidup sehat ya, seperti cuci tangan. Kira-kira ada yang tanya? Mematikan. Terima kasih pertanyaannya. Apakah corona itu mematikan? Oke, kita kembali. Karena kesehatan.
Nah makanya hampir 80% kasus itu orang yang meninggal karena corona itu rata-rata di usia 50 tahun atau 40 tahun ke atas, yang mana memang pada usia itu usia imun tubuh manusia itu mulai melemah. Nah, tapi bagi kita yang fresh, insya Allah ini ditunjang dengan pola hidup yang sehat, ditunjang dengan makanan-makanan yang bergizi, maka corona tidak membunuh. Pak, corona yang paling besar itu apa? Itulah mengenai dampak terbesar dari corona. Pada dasarnya corona itu adalah sebuah virus. Berbicara soal virus,